KB Friends, kembali lagi dalam Marathon Market Update and Recommendation. Nah, hari ini udah ditemenin langsung sama Pak Bias selaku Head of Research-nya KBVS. Mau kasih info penting nih buat para investor di bulan Ramadan, kira-kira harus ngapain sih? Halo Pak Bias. Hai Lan, hai KB Friends. Sebelumnya selamat menjalani ibadah puasa ya teman-teman KB Friends semuanya. Oke, nah Pak Bias, ini pas banget nih momentumnya. Bulan puasa baru mulai nih. Sebenarnya kondisi pasar saham di bulan puasa atau bulan Ramadan itu gimana sih? Plus ada yang perlu diperhatikan nggak? Iya, bulan puasa sebagai bulan yang penuh berkat mengajarkan kita bersabar. Di market juga ternyata ya, teman-teman KB Friends mungkin tahu lah sebelum memasuki bulan puasa market kita lumayan agak tertekan ya. Karena memang saya pikir sentimennya tidak terlalu baik. Tapi mudah-mudahan di bulan ini ada satu momentum juga karena akan ada rilis laporan keuangan selama bulan Maret ini gitu ya, pas bulan Ramadan. Jadi saya pikir ini bisa jadi salah satu katalis lah untuk market kita bisa jadi lebih baik gitu ya. Selain itu memang kalau selama bulan Ramadan tuh biasanya marketnya agak sepi ya gitu ya. Cuman nggak apa-apa, pasti akan selalu ada opportunity dan peluang gitu ya selama bulan Ramadan ini gitu. I see, berarti tadi kalau misalkan Pak Bias bilang kalau bulan Ramadan emang biasanya tuh agak sepi nih marketnya. Tapi tahun ini ada momentum juga pas banget lagi rilis laporan keuangan. Betul. Nah, boleh gak sih diinfoin ke KB Friends faktor-faktor yang dapat menggerakkan pasar saham selama Ramadan? Terus gimana cara investor nih atau KB Friends nih bisa ambil momentum itu nih? Ya, mungkin yang pertama dari eksternal dulu nih ya. Dari global saya pikir yang harus diperhatikan adalah bagaimana perkembangan ekspektasi penurunan suku bunga The Fed gitu ya. Walaupun banyak yang bilang bahwa The Fed mungkin baru akan nurunin suku bunganya di semester kedua, tapi semuanya bisa berubah kalau misalnya ada data tenaga kerja yang lebih rendah dari ekspektasi atau pertumbuhan ekonomi US mulai turun. Kedua, yang perlu diperhatikan adalah tarif war gitu ya, implementasi tarif dari Presiden Trump. Ini juga harus diperhatikan karena sedikit banyak berpengaruh terhadap kondisi market global. Sementara kalau dari domestik, saya pikir yang paling utama adalah rilis laporan keuangan. Itu harus diperhatikan juga sama teman-teman KB Friends. Bukan cuman kinerja laporan keuangan ya, tapi biasanya emiten-emiten sambil mengeluarkan rilis laporan keuangan, mereka juga kasih guidance di tahun ini 2025 akan seperti apa. Itu juga bisa diperhatikan. Yang kedua dari domestik, menurut saya kita harus lihat bagaimana kalau biasanya kan bulan Ramadan cenderung spending lebih tinggi gitu ya. Mungkin sektor-sektor seperti retail maupun consumer itu bisa mendapatkan angin positif kalau misalnya mereka bisa kasih guidance bahwa oh bulan Ramadan ini sales kita atau penjualan kita naik nih gitu. Jadi mungkin itu yang perlu diperhatikan ya. I see. Berarti sebenarnya tuh ada gak sih tren atau kayak pola-pola historis gitu loh di pasar yang itu tuh bisa membantu KB Friends buat memprediksi kinerja saham atau emiten tertentu nih selama Ramadan nih? Iya, yang paling utama sih itu tadi biasanya marketnya agak lebih sepi gitu ya. Itu yang selalu berulang dari tahun ke tahun selama bulan Ramadan. Tapi di luar itu mungkin karena tahun ini spesial beriringan dengan rilis laporan keuangan, jadi itu yang harus diperhatikan juga teman-teman KB Friends. Perhatikan baik-baik dan juga bulan Maret ini memang adalah bulan-bulan di mana Trump akan mulai firm nih ngeluarin kebijakan tarifnya dia. Jadi itu juga harus diperhatikan sama teman-teman KB Friends. Sektor-sektor yang biasanya perform di selama bulan Ramadan ini adalah itu tadi, sektor yang retail, consumer mungkin ya. Jadi kita harus perhatikan bagaimana moodnya bulan Ramadan. Dan biasanya bulan-bulan ini adalah ada THR, kemudian ada bonus gitu ya. Kalau ASN dapat gaji ke-13 dan lain sebagainya. Jadi kita perhatikan ini bagaimana bisa mendorong konsumsi masyarakat. Gitu. Sebenarnya kalau tadi aku masih ngomongnya agak general nih. Sekarang aku mau langsung nanya aja. Kalau proyeksi IHSG sendiri gimana nih di bulan puasa tahun ini nih? Oke, kita memasuki bulan puasa dengan ujian kesabaran. IHSG di kisaran 6.500 yang menurut saya udah sangat murah gitu ya. Walaupun kita tahu bahwa net foreign sale itu lumayan gede dari awal tahun, hampir sekitar 15 triliun Ran dan KB Friends. Tapi menurut saya ini udah
mentok lah, udah nggak ada lagi yang bisa dijual dari asing kalau menurut saya. Jadi mungkin ini bisa jadi bulan dimana kita mulai building up kita punya portfolio gitu ya. Dan kalau kisaran indeks, saya pikir mungkin bisa rebound kembali ke 6.700-an. Oke, gitu ya. berarti kurang lebih di 6.700. Amin. Amin. Nah, kalau gitu sebenarnya kalau kita ngomongin bulan puasa atau bulan Ramadan itu biasanya langsung identik sektor retail nih. Ya. Iya kan? Apalagi nanti udah mau menjelang lebaran tuh. Cuman sebenarnya tahun ini dengan tadi juga ada momentum rilis laporan keuangan. Betul. Jadi, sektor mana sih yang paling terpengaruh untuk bulan Ramadan tahun 2025? Ya, secara historis tetap masih sektor consumer dan juga retail. Terutama sektor consumer yang discretionary gitu ya, yang dikonsumsi sehari-hari. Kemudian juga sektor retail dengan adanya tambahan pendapatan masyarakat mulai dari THR, kemudian gaji ke-13 dan bonus misalnya dan lain sebagainya, diharapkan memang penjualan retail bisa membaik. Sektor lainnya mungkin otomotif juga bisa dilihatin sebagai salah satu sektor yang secara historis di bulan-bulan Ramadan menjelang Lebaran itu bisa dapat katalis positif dari sisi konsumsi. Di luar itu, dengan kondisi market yang seperti sekarang, saya pikir mungkin teman-teman KB Friends tetap harus ngeliatin sektor komoditas, pertambangan, mining, khususnya yang berafiliasi sama emas, gold. Gitu, itu sih kurang lebih pilihan kita lah untuk sektor di bulan Ramadan ini. Oke, I see. Berarti udah selain retail sama consumer juga ada otomotif tadi mungkin yang mau mudik ya, bisa agak ngaruh ya, gitu. Terus ada juga tadi ada komoditi juga bisa diperhatikan nih ya. Nah terakhir boleh nggak sih dari tadi kan ngomongnya sektor nih, terakhir nih buat modal bagi-bagi THR mungkin KB Friends harus ngasih ponakannya atau keluarga di kampung nih buat mudik nih kan lagi mau cari cuan nih. Rekomendasi saham untuk investasi jangka pendek selama bulan Ramadan, kira-kira cocoknya beli saham apa sih? Oke. Secara historis kalau sektor consumer mungkin lebih ke yang FMCG gitu ya. Bisa juga ngeliatin nih Unilever nih udah lumayan menarik. Kemudian ada ICBP juga. Kalau sektor retail, kalau selama ini yang defensif adalah sektor yang groceries gitu ya, KMRT misalnya. Nah menjelang bulan Ramadan ini di mana spendingnya lumayan bisa signifikan, saya pikir tertarik untuk beli handphone baru. Ada Era Jaya. Kemudian buat beli baju lebaran gitu ya, itu bisa juga MAPI lah kalau menurut saya. Nah kalau untuk sektor pertambangannya kita sih lebih prefer yang berbasis emas gitu ya. Mungkin teman-teman KB Friends masih bisa liatin BRMS. I see. Nah, KB Friends udah dapat bocorannya, tinggal aktifin menu watchlistnya di KB Ara. Ibadah udah bisa khusyuk nih. Biar nanti KB Ara yang bantu deh buat order-ordernya biar gampang. Cuman deh nanti mau lebaran bisa bagi-bagi THR sama keluarga atau rekan-rekan dan saudara di kampung. Amin. Abias, once again thank you so much ya udah main ke maraton. Sama-sama. Oke deh kalau gitu KB Friends, sampai bertemu di maraton episode selanjutnya.